Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Dani Pratama, mahasiswa PPG kategori 2 dalam jabatan di Universitas Negeri Manado. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Ini kartu ujian formulir saya yang sudah saya unduh, atau ini kartu ujian yang sudah saya print. Pada video pembelajaran kali ini, saya termasuk jurusan Teknik Komputer Informatika. Semoga video pembelajaran yang saya buat bisa bermanfaat bagi semua yang menonton, terutama pada rekan sejawat saya, guru, dan anak didik saya di SMA Negeri 1 Kertasari. Selamat menonton. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu absensi. Siapa yang tidak hadir? Muhammad Fauzi. Kenapa? Sakit. Sakit. Oh, berarti satu orang yang tidak hadir di kelas ini ya. Oke. Sebelumnya, sama siapa? Oh, sama Isan ya. Oke. Sebelum kita belajar seperti biasa, ada menyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Semuanya berdiri. Nyanyikan dengan penuh semangat.
Peserta didik diharapkan dapat menganalisis atau menganalisa perangkat lunak pengolahan gambar vektor dengan cermat, lugas, dan tegas. Terus peserta didik terlibat aktif membuat gambar hasil dari perangkat lunak vektor. Dan yang terakhir, peserta didik terlibat aktif dalam menampilkan gambar. Jadi dari pembelajaran sekarang kalian sudah tahu bahwa pembelajaran ini tentang desain grafis. Pelajaran sebelumnya Bapak sudah menjelaskan apa itu gambar, apa itu desain grafis pada umumnya, apa itu pengolahan desain grafis. Sekarang kita langsung ke vektor. Oke? Oke. Bapak akan menanyakan pertanyaan dari pelajaran sebelumnya. Sampai sejauh mana kalian bisa memahami pelajaran yang sudah didapatkan pada minggu kemarin. Terus kesulitan apa yang didapati terkait pembelajaran sebelumnya. Yang terakhir, apa manfaat di kehidupan nyata terkait pembelajaran sebelumnya. Gimana? Yang pertama, kalian sudah memahami pelajaran minggu kemarin? Terus kesulitannya apa? Gak ada yang sulit. Gak ada, karena baru konsep dasar ya. Nah sekarang kita masuk ke praktek atau pembuatan proyek. Karena pembelajaran kali ini kita menggunakan model project based learning atau membuat proyek. Nah nanti di ujung pembelajaran yang sudah Bapak jelaskan, kalian akan membuat suatu proyek ya, di mana proyek itu kalian membuat suatu gambar atau suatu logo dari pembelajaran pada saat ini. Karena materi sekarang adalah pengolahan aplikasi perangkat atau perangkat lunak gambar vektor. Oke? Di sini Bapak akan menampilkan ini adalah contoh tool pada aplikasi Canva. Ya. Pertanyaan pemantiknya karena kita belum belajar, sebutkan perbedaan dari gambar di atas. Ada dua gambar, gambar ini dan gambar ini. Perbedaannya apa? Ada yang bisa bantu jawab? Perbedaan dari dua gambar ini. Ayo. Ini perbedaannya sama ini. Dari segi tampilan ada perbedaan? Ada. Apa? Ya? Bisa? Bisa menganalisa gambar ini perbedaannya sejauh dari mana? Dari gambarnya. Dari gambarnya? Betul, dari posisi gambar ini potret, ini landscape. Ini perbedaannya. Ini aplikasi Canva di web. Ini aplikasi Canva di smartphone. Tuh. Nah, yang kedua, bandingkan mana yang lebih mudah menurut kalian? Kira-kira lebih di handphone atau di web? Nah, nanti kita pelajari mana yang lebih mudah. Karena sekarang kita membandingkan mana yang lebih mudah digunakan untuk membuat suatu gambar. Satu lagi, pertanyaan pemantik dari contoh logo. Di sini ada 3 logo. Yang pertama ini logo apa? Ini logo apa? Apa? WhatsApp. Ini logo apa? Bapak akan bertanya, bagaimana cara membuat logo ini? Ayo, ada yang tahu? Diedit. Kedua, kenapa bisa seperti ini? Karena diedit. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nanti kalian sudah mengenal tools pada aplikasi gambar vektor. Terakhir adalah membuat project, membuat logo seperti ini. Oke? Biasanya logo seperti ini disebut juga identitas dari suatu produk, ya, atau suatu perusahaan. Oke. Lanjut.
Kita memulai pembelajaran. Bapak ingin mengetahui sejauh mana kalian mengetahui atau memahami tentang vektor. Oke, silakan buka HP-nya. Kita pretest lewat Google Form. Ada 5 pertanyaan di sana. Jangan jawab sebisa atau semampu kalian. Linknya Bapak sudah kirim di WhatsApp group atau kalian bisa scan barcode di depan, silakan. Yang sudah masuk acungkan dulu tangan. Nanti kita baru isi. Siapa yang sudah masuk? 1. Ada link di grup WhatsApp. Tadi Bapak udah kirim barusan. Sudah masuk? 2. Desi sudah masuk? Sipa udah masuk? Belum, silakan. Udah ini masuk? Pak. Semuanya udah? Nah, udah masuk? Silakan isi 5 pertanyaan dari Google Form tersebut semampu kalian. Bapak kasih waktu karena jawaban paragraf. Kasih waktu 5 sampai 7 menit, silakan. Jadi Bapak lihat jawabannya. Sudah? Bapak ingin mengetahui berapa persen dari kalian yang sudah tahu tentang desain grafis berbasis vektor atau gambar vektor. Beres? Waktu 2 menit lagi. Sudah ada 11 orang yang menjawab. Lanjut ya. Nah ya. Siap. Kita lanjut ke materi. Karena kita sudah melakukan pretest. Sejauh mana kalian mengetahui tentang apa? Desain grafis berbasis vektor atau gambar vektor. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan materi konsep vektor dan perangkat lunak vektor. Mohon perhatikan ke depan sebentar. Nanti jika ada yang tidak dipahami, Bapak minta bertanya. Nanti setelah ada sesi tanya jawab. Oke? Jadi Bapak tahu, oh sebelah sini belum tahu dan sebelah sini belum mengerti. Oke. Konsep vektor dan perangkat lunak vektor. Jadi grafis vektor itu objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik dan garis dengan menggunakan rumus matematika. Nanti grafis vektor juga gambar yang tersusun atas pola garis dan bentuk geometris atau kurva. Biasanya gambar
resolution independent. Jadi seperti ini, gambar vektor atau grafis vektor itu dia tersusun dari kombinasi titik-titik dan garis menggunakan rumus matematika. Contohnya seperti apa, Pak? Rumus matematika di sana dia misalkan gambarnya atau garisnya itu sisi, ujung atau tengah atau samping itu sama seperti hitungan matematika. Contohnya apa? Di matematika ada bentuk apa? Lingkaran, terus segitiga, terus persegi panjang, kotak dan sebagainya. Nah, itu yang disebut titik di garis dengan menggunakan rumus matematika. Jadi cara pembuatannya misalkan kalian tarik ujung garis satu ke ujung garis satunya lagi, terus tarik lagi ke bawah, itu disebutnya menggunakan vektor. Tuh. Jadi perbedaan vektor dan bitmap itu ada nanti ya, setelah pelajaran vektor ada bitmap. Itu kalau bitmap itu pixel, foto gitu kan. Kalau ini bukan foto tapi garis dan titik-titik sehingga membentuk suatu. Terus dari segi ukuran juga vektor relatif jauh lebih kecil daripada image ya. Seperti apa, Pak? Oke, nanti kita ada contohnya. Oh, ini gambar vektor, ini pixel. Ya, lanjut. Yang kedua, ini contoh dari vektor. Ada bulat atau lingkaran, ada setengah lingkaran dan ada garis tidak beratur, tapi sisi ke sisinya itu sama, ngerti? Disebutnya vektor. Jadi vektor desain ini meliputi desain ikon atau icon ya. Terus bisa membuat logo, karikatur, maskot, ilustrasi dan kartun dari sebuah vektor ya. Di sini Bapak garis bawahi logo karena tujuan kita nanti atau pembelajaran kita nanti membuat logo. Logo vektor juga lebih fleksibel dan mudah digunakan karena ukuran filenya sangat kecil. Karena kita nanti ujungnya membuat logo. Nah ya, antara vektor dan gambar biasa perbedaannya tahu? Kalau vektor kombinasi antara titik, garis dan rumus matematika. Kalau pixel itu gambar atau foto. Lanjut, ini contoh dari file vektor. Dia semakin diperbesar, gambarnya tidak pecah karena kombinasi dari titik dan garis itu ya beda dengan foto. Ketika kita di foto semakin diperbesar semakin pecah. Bapak belum bisa menjelaskan sampai sana karena itu pembelajaran untuk minggu depan. Sekarang ke vektor. Kelebihan dari vektor memiliki karakteristik yang scalable, artinya seberapapun kamu memperbesar gambar tersebut tidak akan pecah, kualitasnya tidak akan menurun. Cocok untuk desain logo, baligo, papan reklame. Baligo itu spanduk besar ya. Terus kekurangannya warna akan sedikit berbeda dari objek aslinya. Terus minimnya efek khusus atau warna, jadi efeknya tidak seperti yang bitmap atau nantian. Jadi cuman minim lah efeknya untuk kita merekayasa gitu ya. Oke, lanjut. Format vektor itu menggunakan SVG ya, atau scalable vector graphic. Nah ini kalau kalian menyimpan gambar vektor atau logo, maka format ujungnya atau ekstensinya itu SVG atau SVG. Oke? Nah, Pak, kenapa saya bikin logo? Nanti ada pertanyaan masih kalian. Tapi format ujungnya PNG atau PNG. Pernah kan gitu ya? Bikin gambar. Nah, nanti itu dikonversikan bisa ke PNG. Jadi ukurannya jauh lebih kecil. Tapi format asli dari vektor adalah SVG. Oke. Yang kedua, jenis-jenis aplikasi vektor. Nah, ini harus tahu. Ini Bapak kasih contoh yang 3 di sini. Ini adalah jenis aplikasi vektor untuk desktop atau komputer. Di sini ada CorelDRAW, ada Adobe Illustrator, ada InShot.
Inkscape. Oke, untuk CorelDRAW ini biasa banyak digunakan oleh pembuat desain logo, banyak digunakan itu adalah CorelDRAW. Sedangkan Adobe Illustrator adalah dari perusahaan Adobe sama dengan Photoshop, tapi ini lebih khusus ke membuat vektor atau logo. Yang ketiga Inkscape sama aplikasinya ya. Nah, cuma di sini Bapak akan menegaskan atau Bapak akan mempelajari tentang platform Canva. Oke, ini kalian sering mendengar Canva? Sering mendengar Canva ya. Ini banyak digunakan untuk membuat poster dan sebagainya. Bahkan logo pun di Canva sudah banyak yang menggunakannya. Ya, sekarang Bapak akan mempelajari tentang Canva. Ngerti? Jadi tidak Corel, Adobe atau Inkscape. Kenapa Pak harus Canva? Pertama, bisa digunakan di smartphone. Kedua, dia platform online. Jadi tidak usah menginstal. Ya, otomatis bisa langsung masuk ke Canva. Berarti itu untuk jenis-jenis aplikasi. Nggak tahu? Ada Corel, Inkscape, Adobe, Illustrator, dan Canva. Siap. Bandingkan lebih mudah Canva web online atau Canva aplikasi yang terinstal di smartphone, bisa Android atau iPhone. Tapi di sini notabene atau semuanya menggunakan Android ya. Jadi kita mau nanti membandingkan aplikasi Canva yang mudah membuat logo itu di websitenya langsung secara online atau aplikasi di smartphone. Ini Bapak akan menjelaskan tentang tools yang ada pada Canva. Tools itu fitur ya. Oh, di Canva ada apa saja, terus kita harus menggunakannya seperti apa. Oke, semangat, masih semangat? Kita tonton yang pertama adalah pengenalan tools Canva di website. Semuanya buka dulu Canva. Jadi ketika ditonton, kalian bisa langsung melihat fitur langsung di komputer kalian. Ayo buka Google, langsung masuk website Canva. Template kanvas yang sudah ada, jadi kita nggak menentukan atau membuat kanvas sendiri. Nah, seperti di modul sebelumnya kita sudah bahas kalau ingin menggunakan kanvas sendiri atau custom size itu bisa di ukuran khusus ya. Nah, di sini kita sudah terbantu dengan penyesuaian kanvas yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini tolong kita coba dulu untuk kiriman Instagram ini. Kita kiriman Instagram satu kali. Di sini saya mau coba kenalin tools utama yang harus teman-teman pahami dulu sebelumnya. Pertama di sini langsung disuguhkan oleh template. Nah, template di sini teman-teman bisa pilih ya yang teman-teman ingin gunakan. Template di sini tenang aja bisa diubah warnanya, posisinya, kata-katanya. Jadi template di sini sangat fleksibel, warna dan kata-kata masih bisa kita edit, gitu ya. Dan kalau yang ada tanda garis ini itu kita tidak akan ada warna-warnanya, tapi ketika teman-teman memilih yang ada tanda cross. Oke, itu video pertama. Ini adalah Canva dari aplikasi atau dari web ya. Canva dari web. Ini ada, ini yang disebut tools atau fitur. Ada apa aja tadi? Smartphone. Silakan perhatikan, nanti akan ada yang update tentang perbandingan antara Canva web dan Canva smartphone. Dari Instagram feed. Nah, ini kiriman Instagram cerita logo terus sampai di sini. Ini adalah kategori-kategori yang memberikan kemudahan teman-teman masyarakat bekerja, kembali kerja, puas, terus silakan teman-teman ini sendiri sesuai kebutuhan. Tapi hari ini kita akan menggunakan Instagram feed ya, kiriman Instagram. Nah, di sini adanya di beranda ke bawah teman-teman. Ini yang tadi yang seperti ke samping, tapi ini sudah ada template-nya. Nah, kemudian di sini ada desain. Desain ini adalah semua pekerjaan teman-teman yang sudah di-save atau belum pasti tersimpan di sini. Bahkan kalau di Canva itu semuanya otomatis teman-teman jangan khawatir ketika tiba-tiba handphone habis baterai.
15.000 itu. Fatihah ini kita akan belajarnya dari buat desain kosong dulu, dari template yang masih orisinil, masih kosong. Teman-teman mau buat apapun sesuai dengan kata hati teman-teman ataupun mengikuti jari teman-teman itu bisa ya. Nah di sini nanti akan ada tanda plus seperti ini. Ini adalah untuk mendesain. Ini manfaatnya untuk mendesain lembar kerja kita atau template kita di sini. Nah di sini ada titik 3. Tampilan yang membedakannya adalah apa? Tampilan, ya, tampilan dari web dan tampilan dari smartphone. Tapi fitur atau toolsnya itu sama, template unggahan foto, elemen, teks, gaya dan sebagainya. Jadi kalian bisa membedakannya antara tampilan dari web Canva dan tampilan dari smartphone. Nah, sebelum lanjut, apakah ada yang ditanyakan dari materi tadi serta video tadi? Kalau ada, saya Pak, kira-kira ada nggak perbedaan kualitas dari hasil yang dari web sama dari smartphone? Oke, pertanyaannya tadi, Pak, ada perbedaan nggak nanti hasilnya kalau kita mengerjakan di web dan mengerjakan di HP? Enggak, nanti hasil gambarnya akan sama atau beda, gitu ya? Ada yang mau jawab nggak? Ada yang bisa mau jawab? Nanti hasilnya akan sama atau beda? Puji mau jawab? Sama. Sama. Apa? Sama? Betul sama? Beda. Sama. Beda, sama. Pintir? Sama beda? Kira-kira? Sama. Sama. Ini ya? Sama. Berarti ada yang disebut sama, ada yang disebut beda. Oke, Bapak jelaskan. Untuk hasil pembuatan maupun itu dari komputer atau HP, kalau menggunakan Canva pasti hasilnya akan sama. Mengerti sampai sini? Oke. Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuat logo pada Canva. Nah, di sini ada 2 video sebetulnya, video yang dari web dan video yang dari smartphone. Nah, Bapak akan menontonkan yang dari web, yang dari smartphone cuma sekilas ya, karena sama, perbedaannya cuma di tampilan. Oke? Tapi di terakhir kalian harus bisa menganalisa di LKPD, memasukkan ke LKPD, membandingkan apa perbedaan web Canva dan aplikasi di smartphone. Ini langkah-langkah membuat. Hai everybody, sama saja. Oke. Nah, hari ini kita bakal belajar bagaimana caranya untuk bisa membuat logo. Kita langsung scroll ke bawah teman-teman ya. Ada tool yang namanya logo. Nah, di sini ada logo. Oh iya, sebelum masuk yang barusan nonton jangan lupa login dulu ya. Login dulu. Di sini kalian ini sudah login, jadi langsung saja. Nah, kalau misalnya login bisa pakai Facebook, bisa pakai Google, atau bisa bikin akun langsung di Canva. Oke, kita langsung ke logo. Di logo ini di sebelah kanan ada yang namanya lihat semua. Nah, di sini ada lihat semua. Kita besarkan ya. Ketika diketik lihat semua, maka akan muncul template-template yang bisa kalian pakai untuk bikin logo. Ada 2 cara. Yang pertama pakai template, yang kedua adalah meng-create sendiri, membuat logo sendiri, karya kalian sendiri via Canva. Oke. Dan ini kalau misalnya kalian nggak mau ribet, kalian tidak punya taste untuk bikin logo karena mungkin tidak punya bakat di desain grafis, it's okay. Mungkin logo sementara ya, sebelum kalian betul-betul ke ranah yang profesional untuk dalam hal logo, untuk bisa ini ya, khususnya untuk UMKM. Jadi ini hanya sementara. Next kalau sudah besar UMKM-nya, kalian bisa langsung disimpan ya, di save ya. Selesai. Nah, itu video cara membuat logo pada Canva. Oke, untuk semangat tepuk tangan lah. Membuat logo. Silakan kalian berkreasi membuat logo. Tapi sebelumnya dari video membuat logo ada yang ditanyakan?
Gimana ya? Bukan ada logo dari aplikasi lain aplikasi dasar. Nah, ini pertanyaan bagus ya, karena kita bahwa untuk yang profesional membuat logo lebih baik menggunakan aplikasi yang ada di desktop atau komputer seperti tadi Corel Draw dan Adobe Illustrator. Nah, silakan buka Google-nya karena tadi sudah dijelaskan apa itu vektor, cara membuat logo. Sekarang buka Google, semuanya buka Google. Yang dari HP silakan kita melakukan dulu post test dari Quizzes. Kodenya 5535228. Berapa? Ya, kepada layar kaca kalian lihat. Jawab. 5. Santai 20 detik. Pertanyaan pertama. Bapak langsung aja lihat. Tahu masuk Quizzes. Dua-dua. Shopee tulis siapa? Shopee. Kedua Asep betul Eka, tahu kan? Eka udah, kita mulai lagi. Bapak jangan bangga ya. Garis 100% pertanyaan, 96% kalian mampu menjawab dengan benar. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke project, pembuatan project. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Bapak ingin melihat kreativitas kalian sampai mana? Silakan keluarkan keaktifan kalian, kreativitas kalian untuk membuat logo. Nah, membuat logo di sini, Bapak akan mengelompokkan dulu kalian menjadi 6 kelompok lah, ya, supaya seperti biasa satu jajar adalah kelompok, ya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 dan kelompok 6. Berarti di sini ada 6 kelompok. Siap? Siap. Siap? Siap. Yang kedua, Bapak akan memberikan dulu LKPD, lembar kerja peserta didik. Di LKPD sini, dari dulu, nanti setiap kelompok mendapatkan LKPD yang di dalamnya adalah hasil pengamatan langkah-langkah membuat logo di web. Ya, nanti tuliskan ya. Jadi tugasnya ada satu kelompok, satu dari kelompok membuat laporan. Terus bandingkan cara membuat web, logo di web dan logo di smartphone. Sekarang kalian bisa membandingkan lebih gampang di mana, lebih enak di mana, lebih simpel di mana bisa ya. Terus ada perinci hasil dari proyek pembuatan logo. Nah, di terakhir, nah kenapa kalian bikin logo itu? Jelaskan ya. Karena logo ini bla 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 gitu ya. Ya, oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Siapa? Terakhir. Yo, itu LKPD. Sekarang pengaturan waktu. Bapak kasih waktu 15 menit untuk membuat proyek. Proyeknya gimana Pak? Di sini ada langkah-langkah proyek. Yuk, biar nanti hasilnya maksimal. Di sini ada langkah-langkah proyek. Yang pertama kalian membuat logo, satu dari web, satu dari smartphone. Nanti misalkan ini ada 4 orang, satu grup 4 orang. Yang satu dari web,
Yuk, ini udah tentuin. Siapa yang ada HP? Siapa yang ada web? Siapa yang isi? Ini? Berarti yang isi itu. Siapa yang isi? Yuk, udah tentuin siapa yang isi? Isi ya. Silakan isi dengan kalian. Nah, ini yang terakhir. Nanti hasilnya kirim lewat WhatsApp grup dan presentasikan di depan.
saya sudah buat. Nanti AKPD dikumpulkan setelah pulang sekarang ya. Nanti matikan seluruh komputer, Bapak mohon cek hasil kalian, itu suatu kebanggaan ya. Nanti di grup atau di Bapak sudah punya catatan dan penilaian. Evaluasi atau penilaian nanti Bapak bagikan di grup untuk nilai kelompok kalian sebelum beres, sebelum keluar. Mohon doa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila Bapak ada kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.